Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, di mana saja berada. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan mengenai konvensi hak anak. Kali ini kita lanjutkan klaster 8 perlindungan khusus, khususnya pasal 22 tentang pengungsi. Ayahanda dan bunda, pasal ini pernah tidak diaktifkan pada saat kita meratifikasi pada tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Pasal ini dihidupkan kembali sejak tanggal 11 Januari 2005 pada saat masa pemerintahan SBY. Apa poin penting dari pasal 22 Konvensi Hak Anak tentang pengungsi ini? Poin penting adalah bahwa kita tidak menutup mata. Ada beberapa pengungsi yang mencari suaka ke negara lain karena akibat perang, kekacauan, seperti misalnya kejadian Rohingya. Mereka menjadikan Indonesia menjadi batu loncatan untuk menuju ke negara yang akan menerima mereka. Ada pengungsi dari Sudan, ada pengungsi dari Irak, ada pengungsi dari Afghanistan, ada pengungsi dari Eropa Timur, ada pengungsi dari daerah-daerah peperangan atau kacauan yang ditimbulkan di Timur Tengah. Indonesia itu menjadi batu loncatan. Tapi sebetulnya Indonesia juga punya pengalaman pada saat manusia perahu. Mereka ditampung oleh pemerintah di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Jadi intinya kita sebagai negara yang belum meratifikasi konvensi tentang pengungsi tahun 1951 untuk pengungsi orang dewasa, tetapi terkait dengan pengungsi anak sejak tanggal 11 Januari 2005 itu seharusnya pemerintah Indonesia menyediakan akses-akses. Akses apa saja yang harus dipenuhi oleh pemerintah terkait pengungsi, khususnya pengungsi anak. Pertama, mereka harus dipastikan terlindungi dari kekerasan. Pada saat saya menyusun laporan negara dan menelusuri beberapa liputan media, ada yang disampaikan oleh anak-anak. Mereka kadang-kadang suka melihat kekerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat terhadap orang tuanya. Pastikan anak-anak terlindungi dari kekerasan. Yang kedua, anak-anak itu juga sering mengalami atau mendapatkan kekerasan dari kedua orang tuanya. Saya dapat informasi ini dari teman-teman yang menangani pengungsi Rohingya. Mungkin karena para orang tua mengalami tekanan, akhirnya yang mereka bisa lakukan adalah melampiaskan kepada anak. Ini sebetulnya tidak dibenarkan. Untuk itu, pemerintah Indonesia pada saat menangani kelompok-kelompok ini itu sudah memastikan jangan sampai orang dewasa melakukan kekerasan kepada anak. Ini harus dipastikan mereka terlindungi dari semua bentuk dan jenis kekerasan. Yang kedua, pastikan mereka harus dihormati karena mereka sebagai manusia dan mereka memiliki harkat dan martabat, karena hanya mengikuti orang tuanya lah yang mereka akhirnya mengungsi. Untuk itu mereka tidak boleh mengalami diskriminasi
mereka tetap harus ditinggikan harkat martabatnya. Dan ini menjadi catatan bagi kita kalau sejak dari awal mereka diberi perlindungan dan dihormati, insya Allah mereka akan membalas ini kapan-kapan. Lalu yang ketiga, ini yang menjadi penting adalah mereka dipastikan kelangsungan hidupnya itu benar-benar terjamin. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka terlindungi dari kekerasan. Ini yang menjadi penting. Yang terkait dengan terpenuhi hak ini terkait dengan tumbuhnya. Jadi akses terhadap makanan, minuman yang halal dan thayyib, lalu kemudian layanan kesehatan untuk memastikan bagaimana imunisasi mereka, lalu apalagi ada beberapa ibu yang mengungsi itu hamil, lalu kemudian mereka melahirkan anak, dan ada beberapa anak yang sudah ikut mereka, itu harus dipastikan akses layanan kesehatan itu menjadi penting. Akhirnya mereka kita bisa pantau pertumbuhan mereka. Yang ketiga ini terkait dengan berkembangnya. Jadi akses anak-anak pengungsi ini harus dipastikan mereka terakses ke layanan pendidikan. Kemudian mereka terakses ke layanan keterampilan untuk bekal diri dia. Lalu yang paling penting juga mereka harus terakses ke layanan bermain. Ada beberapa anak yang ditangani atau diajak oleh salah satu lembaga kemanusiaan di Indonesia. Itu ada beberapa anak yang terlibat, mereka sangat antusias dengan diberi akses, mereka mengekspresikan diri melalui musik, melalui puisi. Dan ingat, ini menjadi kebanggaan kita juga dengan anak-anak pengungsi ini mereka sangat fasih berbahasa Indonesia. Apa keuntungan kalau kita menangani pengungsi secara sungguh-sungguh? Banyak keuntungannya. Pertama, kita ingat dengan kita menampung anak-anak atau orang manusia perahu di Pulau Galang yang mereka kemudian mengungsi ke Amerika, itu setiap tahun mereka selalu menyempatkan untuk berkunjung, untuk nostalgia di daerah pengungsi di Pulau Galang. Ini berarti keuntungan buat pariwisata kita. Yang kedua, ini mungkin Presiden Obama itu bukan mengungsi tapi mengikuti ayah dan bundanya di Indonesia, karena dia mendapatkan kesempatan hidup, tumbuh, berkembang di Indonesia meskipun hanya beberapa saat. Itu ada kebanggaan bagi kita. Tapi kedepannya adalah kalau kita menangani anak-anak ini, sebetulnya kita sedang mempersiapkan humas-humas. Kan kita tidak pernah tahu pada suatu waktu insya Allah anak-anak yang pernah mengungsi transit di Indonesia, lalu mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas, kemudian mereka mendapat pekerjaan yang memastikan kelangsungan hidup mereka, dan mereka menjadi seorang pejabat, seorang pimpinan di negaranya nanti, pasti yang akan mereka ingat itu Indonesia. Untuk itu ayahanda dan bunda, kalau ada pengungsi yang dari luar negeri di sekitar kita, layani mereka, dampingi mereka, beri informasi yang banyak tentang Indonesia, perkenalkan apa kelebihan-kelebihan, apa keunggulan-keunggulan dari Indonesia, sehingga itu juga mereka akan menjadi duta-duta kita di kemudian hari untuk bercerita kembali kepada anaknya, kepada cucunya, atau kepada teman-temannya di luar negeri bahwa aku pernah tinggal di Indonesia dan orang-orangnya sangat ramah. Dan itu yang menjadi penting dan harapan kita dengan memberikan perlindungan kepada anak-anak pengungsi dari luar negeri. Terkait dengan pengungsi bencana alam,
atau bencana lainnya di Indonesia itu sudah dilayani dengan baik. Tapi penekanan kali ini hanya fokus kepada anak-anak yang mengungsi karena ketidakamanan di negaranya, karena perang, atau karena mereka mencari suaka ke negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tahun 1951, dan catat Indonesia belum meratifikasi konvensi itu, tetapi sejak tanggal 11 Januari 2005 Indonesia sudah menerima pasal 22 konvensi hak anak. Itu berarti Indonesia wajib melindungi, menghormati, memenuhi hak-hak anak pengungsi dari luar negeri. Demikian, kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.